Baik, sekarang Mas Irwan nanti kita diskusi ya. Jadi gini, kita kan setiap hari menjalani atau menghadapi yang namanya ujian kehidupan. Nah, menurut Mas Irwan, unsur-unsur di dalam menjalani ujian itu ada berapa? Unsur dalam menjalani Ngerti nggak maksud saya? menerima itu ya, Pak? Bukan. Maksudnya Oh, tuh saat kita menjalani ujian, kayak kita di sekolah lah misalnya. Kalau kita menjalani ujian sekolah tuh apa aja sih Mas ada yang soal, ada soalnya, terus ada yang mengerjakan ada yang mengerjakan, terus hasil. oke, atau gini, kalau Bapak Ibu renungkan semua, ketika kita menjalani ujian tuh cuma ada unsurnya kan cuma tiga. Satu penguji, betul nggak? Oh ya, ya, Terus yang kedua yang diuji, betul? ya betul. Yang Dan yang mengerjakan soal itu ya. nah, ya kan penguji, yang diuji, dan soal ujiannya. Jadi ada tiga hal ya. Jadi kalau Bapak Ibu coba dievaluasi atau merenung di dalam diri itu, dalam menjalani ujian tuh cuma tiga hal ini. Penguji, soal ujiannya, dan yang diuji. Kan begitu kan? Ya, Nah, sekarang pertanyaannya. Yang tidak berubah yang mana? yang tidak berubah yang pengujinya. Penguji dan Soal. nah, ingat ya. Jadi kalau Bapak Ibu diuji itu, Bapak Ibu harus menyadari dulu bahwa Bapak Ibu punya tiga hal ini, penguji, diuji, sama soal ujiannya. Yang tidak berubah itu kan penguji sama soal ujian kan, Mas? Ya, betul. Yang tidak berubah ini saya ulang-ulang, yang tidak berubah. Berarti yang berubah yang mana? Yang berubah-ubah yang diuji. Oke, yang diuji ya, karena yang diuji inilah nanti akan mendapatkan nilai dari yang si penguji kan? Ya, Nah, coba kita renungkan. Saya ulang ya. Jadi nanti yang berubah itu adalah yang diuji. Sedangkan soal ujian dan penguji itu tidak berubah. Betul? Berarti betul. sekarang standar yang harus kita pahami itu adalah ingat, setiap permasalahan, setiap ujian, kita harus menyadari yang berubah itu yang diuji. Jangan merubah soal ujian atau merubah ketetapan atau standar yang diuji. Jadi penguji itu udah punya standar apakah kita misalnya nanti lulus atau tidak. Jadi ya yang diuji pun jangan buat standar sendiri ya Mas ya. Ya, Tat. Nah, yang paling repot kan diuji terus dia buat standar sendiri. Saya udah sabar, udah sholat kok nggak selesai-selesai. Nah ini kan sering kayak gitu. Merasa itu, Tat, ya. Nah iya, padahal kan standar nilainya dia lulus atau tidak kan bukan dari diri dia, tapi dari yang penguji. Ya, Mas ya. ya, Nah, setuju. rumusnya adalah soal ujian dan penguji itu tidak berubah. 11 ayat 7. Silakan Mas. 11 ayat 7. Mm-mm. Jadi harus mengerti ya bahwa penguji dan soal ujian itu tidak berubah. Yang Ya. berubah adalah ya dirinya yang diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Mm. dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Oke, apa coba sekali lagi pelan-pelan. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam Mm-mm. 6 masa, dan Mm-mm. arsy-Nya di atas air, Mm-mm. agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Baik, jadi ini yang ini untuk siapa Mas ayat ini Mas? Untuk manusia yang diuji. Yang sedang diuji. Yang nilai siapa? Allah. Pengujinya atau Allah. Kan begitu ya? Ya, Ingat ya, jadi intinya
ujian apapun itu untuk merubah yang diuji. Satu lagi 17 ayat 7. 17 ayat 7. Nah, itu tadi berapa? 11 ayat 7 tadi. 17 ayat 7 satu lagi coba. 11 ayat. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Berarti posisi pilihannya di mana, Mas? Dan yang diuji tadi. Jadi semua itu balik kepada diri kita. Ingat ya, semua itu balik kepada diri kita. Tapi biasanya yang uji tuh suka nyalain keadaan nggak sih? Ya, nyalain soalnya tadi. Nah, nyalain soalnya. Kan ini lucu ya. Paham nggak ini Bapak Ibu? Jadi yang kita fokuskan itu adalah ingat bahwa yang berubah itu adalah yang diuji. Oke, sekarang itu kan yang buat diuji. Sekarang buat soalnya dan yang pengujinya. 17 ayat 77. 11:7. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau. Terus? Dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan itu. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang pertanyaannya Mas. Kalau kita sudah mengerti bahwa sebenarnya ujian apapun itu tujuannya untuk merubah diri kita. Kan begitu ya Mas ya? Berarti solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi itu apa berarti? Ya, tinggal ngerjain soalnya. Merubah diri kita kan agar sesuai dengan jawaban-jawaban yang diinginkan si pengujinya. Kan begitu kan? Iya. Memaksa si pengujinya untuk menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Iya. Loh kan orang itu bermasalah itu karena ingin soalnya dirubah, ingin standar pengujinya diganti sesuai dengan yang diinginkan kan Mas? Loh kalau itu ya nggak jalan dong fungsinya. Ujian itu memang untuk merubah dirinya, misalnya meningkatkan keimanan, untuk menjadi taat, untuk bersabar. Kan itu untuk merubah diri dia sendiri. Bukan merubah soal, bukan merubah standarisasi yang diberikan si penguji. Ngerti nggak Mas Irwan? Ya. Nah, berarti kan sebenarnya tugas kita tuh ringan. Mengikuti apa yang diinginkan si penguji. Misalnya jawabannya si penguji itu misalnya Allah menginginkan bahwa setiap permasalahan manusia itu misalnya harus yakin atau meningkatkan keyakinan dia kepada janji Allah. Kan itu cuman disuruh begitu saja sebenarnya. Jawaban-jawabannya kan sudah jelas. Misalnya bersabarlah gitu kan. Nanti Allah yang akan memberikan nilai bahwa kita tuh lulus atau tidak. Atau misalnya kita yang paling luar biasa tuh minta Allah cuma meminta, ayo kamu minta tolong sama saya ketika kamu nanti dapat ujian. Kan begitu kan? Jadi bocoran soalnya pun Allah siapkan. Terus manusia pun nanti Allah bimbing. Makanya kan kalau Bapak Ibu renungkan di surat 3 ayat 138, coba Mas. Nah, ini yang akan saya bahas pelan-pelan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Oke, berarti kan semuanya kunci jawaban dan soal ada di dalam Al-Quran kan? Ya. Oke, terus? Dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, petunjuk dan pelajaran. Berarti sebenarnya materinya itu tuh sudah ada belum di dalam Al-Quran? Materi ujian, jawaban ujian itu sudah ada belum di dalam Al-Quran? Sudah. Atau gini, dulu kita waktu mau diuji itu, ya, waktu sekolah gitu mau ujian tuh, teorinya dulu, terus baru ujian, atau ujian dulu baru teori, Mas? Teorinya dulu. Nah, kan misalnya, ayo,
minggu depan, anak-anak minggu depan kita ujian matematika. Kan kita disuruh belajar teorinya dulu kan? Ya, baca kitabnya dulu ya kan. Lah, berarti benar. Berarti saat kita menjalani ujian hidup pun, kan Allah ngasih teorinya dulu. Tinggal ada yang malas, ada yang rajin kan gitu aja kan? Kalau Bapak Ibu dari awal sudah memahami, ya sudah belajar bahwa di dalam Al-Quran tuh begini teorinya. Kan tinggal setelah itu nanti Allah uji kan juga tinggal mengikuti apa yang Bapak Ibu belajar dari teori tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ini kan sudah komplit. Teori jawabannya sudah ada. Petunjuknya sudah ada. Berarti kan Bapak Ibu tinggal menjalani dengan kesabaran sampai teori itu memang terbukti nyata selesai kan Mas? Ya. Misalnya teori yang selama ini kita pelajari misalnya Al-Baqarah 153 ya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya udah teori itu dipakai sampai benar-benar teori ini terbukti bahwa menjadi penolong, kan begitu kan? Kalau sudah begitu, sebenarnya yang dipusingkan, yang dikhawatirkan itu apa? Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong kalau memang Bapak Ibu paham itu, ingat bahwa ujian itu untuk mengubah yang diuji. Bukan merubah soal ujian dan bukan merubah standar pengujinya. Dan rumusnya pasti setiap ujian itu akan diawali dari teorinya dulu. Agar manusia itu bisa dinilai nanti yang belajar atau yang tidak belajar. Gitu loh. Semakin jelas Mas Irwan? Iya, Pak. Ya, jadi intinya sekarang apapun yang Allah berikan sebenarnya itu teorinya, jawabannya itu memang sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal sekarang masalahnya Allah membukakan nggak pemahaman itu kepada kita. Karena pembelajarannya tadi untuk siapa Bapak Ibu? Untuk yang diuji. Bukan yang di 138 untuk siapa pembelajarannya? Yang 31. Coba surat 138 yang tadi. Baca lagi. Untuk manusia kan? Untuk ya, orang yang bertakwa. Nah, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kemarin kan kita sudah paham ya, bahwa orang yang beriman kepada yang beri. Sesuatu yang belum diketahui, tapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Misalnya jadi teori pembelajarannya sudah ada. Tinggal membuktikan, oh iya ya berarti apa yang kita pelajari itu memang akan keluar dalam ujiannya. Jadi sebenarnya kalau hakikat ujiannya cuma seperti itu gitu loh Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu benar-benar nanti lama-lama menguasai kan teori tersebut. Dan yang menjadi harusnya, coba direnungkan ya, harusnya Bapak Ibu itu bahagia. Bahagianya apa? Karena ketika Allah memberikan soal ujian, Allah pun udah bilang, tapi nanti Allah pun yang menyelesaikan. Bukan kita disuruh menyelesaikan kan Mas? Yes. Ya kan? Ya, harusnya kan kita tuh senang. Senangnya apa? Oh iya ya. Allah ngasih ujian tapi bukan kita disuruh yang menyelesaikan. Kalau kita dulu di sekolah kan kita yang menyelesaikan juga. Kalau ini kan enggak. Pasti soal ujian Allah juga yang menyelesaikan. Kan harusnya Bapak Ibu tuh senang. Iya ya. Ternyata kita beruntung ya punya Tuhan yang namanya Allah. Kenapa? Karena kita nggak disuruh menyelesaikan kan. Kita cuma disuruh apa? Cuma belajar dengan teori yang sudah ada, lalu yakin nanti Allah juga yang menyelesaikan. Jadi tidak ada tuh sebenarnya alasan yang diuji itu pusing dengan ujiannya. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Ujian itu berarti inti dari yang diuji itu apanya Mas? Ketakwaan kita. Coba 33 ayat 11. Inti yang diuji itu dari apanya? Coba. 33 ayat 11. Itulah orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Jadi intinya diuji itu apanya, Mas? Hatinya. Sekali lagi. Hatinya. Diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat.
Nah, ujian tuh berarti masalah apa? Hati. Masalah hati kan, Pak, Bu? Hati Ustaz. Iya, jadi hati-hati ya. Hati. Ada yang merasa terguncang hatinya? Ustaz sudah enggak. Ya memang itu ujian tuh mengguncangkan hati. Makanya karena urusannya dikejar hatinya, obatnya apa? 10 ayat 57. Silakan, Mas Iron. 10:57. Hmm. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Nah, luar biasa kan? Jadi Allah tahu manusia itu diuji itu diguncang hatinya, tapi Allah juga kasih penawarnya. Udah, pokoknya kamu ikuti saja nih yang Al-Quran sampaikan, supaya hati kamu sembuh, kan begitu kan? Ya, Ustaz. Nah, ingat ya, jadi semua urusan ujian itu masalah hati. Hati kita pasti akan digoncang. Tapi Allah pun maha baiknya, udah nih, obatnya adalah Al-Quran. Pemahaman-pemahaman tentang kehidupan. Tenang saja, nggak usah fokus ke soal sama penguji. Fokus kepada diri kita untuk merubah diri kita. Kan begitu aja. Dan ayat yang sering kita bacakan itu kan, Allah tidak akan merubah keadaan sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita itu sebenarnya dipaksa merubah dirinya. Tapi karena nafsu kita tidak ingin, makanya kita anggap itu sebagai masalah. Padahal masalah itu di dalam diri kita. Bukan di dalam soal ujian dan pengujinya. Gitu loh Bapak Ibu. Dan Al-Quran sudah Allah ridhoi supaya menyembuhkan ketika kita misalnya hati kita tergoncang, bingung, gelisah gitu kan. Jadi maha baiknya Allah tuh begitu. Ternyata memberikan soal ujian, tapi Allah juga yang akan menjawabnya. Allah juga yang akan menyelesaikan. Kan harusnya bahagia, iya ya. Kita nggak disuruh menyelesaikan. Coba kalau kita disuruh menyelesaikan, kan pusing Mas. Pertama udah nggak bisa, kedua malas belajar kan. Ketiga udah gitu ingin cepat lulus. Kan ini repot ini posisi kita tuh. Baik, jelas Bapak Ibu sekalian? Ya, jelas. Ya, Pak Eko paham Pak Eko? Alhamdulillah. Nah, Ya, jadi tambah ilmunya sekarang. ya, insya Allah ya. Hatinya semakin tenang. Ya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan. Jadi intinya, ayo kita sama-sama semakin mengevaluasi, saling nasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Karena ternyata memang kita tidak bisa lari, tidak bisa lepas dari Al-Quran yang kita pelajari selama ini. Tenang saja, apapun yang sekarang Bapak Ibu jalani, toh semua itu jawabannya ya ada di dalam Al-Quran. Teorinya pun ada di dalam Al-Quran. Tinggal tugas kita tuh belajar dan menjalani agar semakin lama itu semakin paham dan nanti difahamkan oleh Allah. Baik, Tinggal kalau praktek. Tinggal prakteknya lagi Ustaz. Ya, gimana temennya? Udah sehat, Bu Tuti? Oh, tadi kan sempat juga bincang-bincang tadi tuh. Udah agak reda ya gitu kan. Cuma masih mungkin jawaban saya sebelum belajar gitu juga. Masih dibicarakan nyalain orang gitu kan. Nah, nanti kasih Saya tahu ya. tadi, ya. Nah, terus saya bilang gini, coba dulu saya kirimkan rekam Zoom yang semalam, saya kirim ke dia, dengar dia ketawa gitu kan. Saking asiknya yang Ustadz kirim tuh, sampai dia lupa jalan gitu katanya. Mudah-mudahan Ustadz. Jadi ya. habis lebaran Ustadz, dia tuh mau sidang. Terus pakai pengacara. Saya bilang nggak usah pakai pengacara, ikuti aja kajian dulu. Saya bilang kan nggak usah, jadi Allah aja lah pengacara. Nanti kita hubungi Ustaz oke lagi. Saya bilang, ya insya Allah katanya. Sudah, kalau gitu intinya adalah ingat ya, tugas kita tuh merubah diri dan menjalani ujian kehidupan sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Udah, itu aja. Iya, apa yang Ustaz sampaikan tuh sampaikan ke dia, tapi rasanya ketawa-ketawa aja gitu. Tapi ya sedih juga sedih, namanya anak Ustaz, 5 anak jadi ambil suaminya gitu kan, kasihan. Iya. Tapi saya bilang kalau kata Ustaz oke, saya bilang kan ujian kan dari Allah, kita terima aja, saya bilang kan. Nanti mas saya kan ngomong-ngomong gitu aja, nanti Ustaz lah jelasin lagi gitu. Mudah-mudahan Ustaz tuntas suratnya.
Oke, makasih juga Ustaz. Ya, sama-sama. Yaudah, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi